Shalom saudara, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Diambil dari Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu itu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Saudara, firman Tuhan hari ini berjudul menghormati Allah dalam perkataan. Secara konteks khusus berbicara tentang hal bernazar. Menghormati memiliki arti tidak melukai perasaan orang lain dengan perkataan atau tindakan yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Konteks firman Tuhan saat ini berbicara menghormati Allah dalam perkataan saat bernazar. Di antara saudara tentu tidak asing dengan istilah bernazar atau nazar, atau di antara saudara mungkin pernah bernazar, baik di hadapan Allah atau di hadapan utusan Allah. Saudara menyampaikan nazar. Tidak tahukah saudara apa itu nazar? Nazar adalah sebuah janji yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan sesuatu apabila tujuannya tercapai. Kalangan Kristen menyebut nazar sebagai janji yang berlaku secara mengikat dan penuh dengan nilai-nilai sakral, sebab di antara hubungan manusia dengan Allah. Sebagai contoh, kisah dari seorang Hana yang tercatat dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal yang pertama ayat 11. Hana bernazar di hadapan Allah. Kemudian ia bernazar, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hal tersebut tentu berbeda dengan sumpah, karena sumpah merupakan pernyataan secara resmi yang bersaksi di hadapan atau menyebut nama Tuhan sehingga dikokohkan kebenarannya. Karena dalam sumpah mengatakan saya bersumpah demi. Bapak Ibu Saudara, ini tentu sangat berbeda dengan nazar yang menceritakan bagaimana kerinduannya seandainya Tuhan sudah menjawab. Tentu dalam Ulangan pasal 23 ayat 23 menjelaskan tentang hal nazar ini. Nazar adalah sesuatu yang dilakukan dengan sukarela kepada Tuhan. Dengan sukarela ia menyampaikan kerinduannya apabila setiap pergumulan atau seruan doanya terjawab. Nazar sebagai janji harus dipenuhi dan adalah dosa jika tidak memenuhi. Itu sebab sebelum bernazar seseorang harus memikirkan dengan sungguh, bukan melakukannya karena emosional. Dan itu juga dijelaskan dalam Amsal pasal 20 ayat 25. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita dapat menghormati Allah. Maka perlu belajar mengontrol perkataan kita agar tidak mudah atau tanpa sadar mengucapkan nazar di hadapan Tuhan ataupun utusan Tuhan. Sebab ketika saudara tidak menepati,
apakah saudara sedang mempermainkan atau tidak menghormati Allah? Mari mulai hari ini dengan mengucap syukur dan mulai hari ini merenungkan bahwa dalam situasi apapun itu jangan mudah untuk mengatakan hal-hal yang bertujuan untuk bernasar di hadapan Allah. Seberat apapun pergumulan kita, sesukacita apapun kita, sebelum kita menyampaikan perkataan kita tentang nazar di hadapan Tuhan, alangkah baiknya kita merenungkan. Oleh karena itu, kalau saudara belum benar-benar sadar dan sukarela melakukannya atau mengatakannya, maka saudara lebih baik untuk tidak mengatakannya, sebab ada tanggung jawab yang saudara harus penuhi. Sebagai ayat penutup renungan kita, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat keempat dikatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Kembali ada pada keputusan pribadi saudara. Apabila saudara siap, silahkan bernasar, mengatakan kepada Allah. Tetapi apabila saudara tidak siap tetapi mengatakannya, sama halnya saudara tidak menghormati Allah. Karena apa yang saudara katakan, saudara ingkari secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati aktivitas Bapak Ibu Saudara hari ini. Sampai bertemu di renungan yang akan datang.